Reformasi atau pembaruan Islam diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-19 sebagai jawaban terhadap pengaruh dunia barat yang sedang gencar-gencarnya menyerang keyakinan dunia barat, yakni keyakinan agama yang disesuaikan dengan pemikiran modern. Sedangkan masyarakat Mesir sendiri adalah masyarakat religius yang sangat menghormati agama. Mereka memandang agama berada di atas segalanya. Mereka juga beranggapan bahwa agama merupakan bagian integral dari budaya, adat istiadat, dan masyarakat. Pembaruan di Mesir sendiri mulai terjadi sejak adanya kontak dengan Eropa, yakni Prancis. Dimulai dengan datangnya ekspedisi Napoleon Bonaparte yang mendarat ke Alexandria pada tanggal 2 Juli 1798 Masehi. Napoleon Bonaparte mengalahkan Mamluk dan mulai menguasai Kairo. Kedatangan Napoleon Bonaparte membawa semangat kolonialisme untuk menaklukkan Mesir menjadi daerah jajahannya. Pada saat itu, usai terjadinya revolusi Prancis, kemudian Prancis menjadi negara besar yang terus mendapatkan tantangan juga serangan dari Inggris. Pada waktu itu, Inggris telah meningkatkan komunikasi dan kepentingannya sampai ke India Barat dan juga merasa tidak mau kalah dengan Inggris. Akhirnya Napoleon Bonaparte memperluas wilayah kekuasaannya dengan memilih Mesir sebagai daerah jajahan. Karena Mesir dianggap tempat yang sangat strategis untuk memperluas kekuasaan dan menguasai kerajaan-kerajaan besar yang ada di sana. Dengan adanya kontak dengan Eropa, utamanya Prancis, kemudian membuat Mesir sadar akan ketertinggalan dengan dunia barat. Setelah menyadari ketertinggalannya, mulailah Mesir melakukan pembaruan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh baru. Di antaranya adalah Muhammad Ali Pasha dan Hasan al-Banna. Muhammad Ali Pasha merupakan keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1760. Dia dikenal cerdas dan pemberani. Karirnya baik dalam militer atau sipil. Muhammad Ali Pasha ikut bertempur melawan Napoleon Bonaparte. Pas musuh, dia juga mendapatkan kepercayaan diri dari rakyat dan pemerintah pusat untuk menjadi penguasa tunggal Mesir karena telah berhasil mengusir penjajah. Sentra pembaruan Muhammad Ali Pasha adalah bidang militer dengan mendirikan sekolah-sekolah kemiliteran. Dia berpendapat bahwa kekuasaan dapat dipertahankan dengan dukungan militer yang sangat kuat yang dibentuk melalui bidang pendidikan dan ekonomi. Selain itu, dia juga membuka sekolah teknik, tabib, dan penerjemah. Menyadari ketertinggalannya bangsa Mesir dari peradaban barat, maka menurutnya hubungan dengan negara barat harus diperbaiki. Salah satunya dengan mengirim sekitar 311 mahasiswa untuk belajar di Italia, Prancis, Inggris, dan Australia untuk mempelajari ilmu militer, kedokteran, arsitek, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam bidang pertanian, dia mencanangkan perbaikan irigasi, mulai melakukan penanaman bibit kapas yang didatangkan dari India dan Sudan, juga mendatangkan ahli pertanian barat untuk memperbaiki pengangguran. Tokoh yang kedua adalah Hasan al-Banna. Nama lengkapnya adalah Hasan Ahmad Abdurrahman al-Banna. Dia adalah seorang mujahid dakwah, meletak dasar-dasar gerakan Islam, sekaligus sebagai pendiri dari pimpinan Ikhwanul Muslimin. Karena perannya, dia mendapat julukan pembaru Islam di abad ke-20. Dia memperjuangkan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatiannya sangat besar terhadap upaya meluruskan pemahaman Islam dan mengembalikan nilai-nilai ajaran Islam yang telah dibuang oleh umat Islam sendiri.
Mereka menginginkan akidah tanpa syariah, agama tanpa negara, kebenaran tanpa kekuatan, perdamaian tanpa perjuangan. Tetapi Al-Banna menginginkan Islam sebagai akidah dan syariah, agama dan negara, kebenaran dan kekuatan, perdamaian dan perjuangan. Suatu saat dia ditanya oleh seorang dan si penanya mengharapkan Hasan Al-Banna menjelaskan tabiat dirinya. Al-Banna berkata, "Saya adalah seperti seorang pelancong yang sedang mencari kebenaran, orang yang mencari jati diri yang sebenarnya, warga negara yang mendambakan kemuliaan, kemerdekaan, ketentraman, kehidupan yang mudah di bawah naungan agama Islam yang lurus. Saya berusaha untuk menerapkan Islam yang sempurna." Hasan Al-Banna kemudian meneruskan pembicaranya. "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Tuhan alam semesta yang tidak ada sekutu baginya. Inilah diri saya yang sebenarnya. Sekarang siapa diri Anda yang sebenarnya?" Hasan Al-Banna berusaha dengan gigih memberikan penjelasan kepada umat bahwa politik merupakan bagian dari Islam dan sesungguhnya kemerdekaan adalah satu-satunya kewajibannya. Dia juga memberikan perhatian yang besar untuk membentuk generasi muda muslim yang istiqomah terhadap dirinya sendiri. Allah sebagai tujuannya, Islam sebagai jalannya, dan Muhammad sebagai teladannya. Untuk itu, menurut dia, para generasi muda Islam haruslah memahami Islam secara mendalam, memiliki iman yang kuat, menjalin hubungan yang erat satu sama lain, mengamalkan ajaran itu dalam diri sendiri, bekerja dan berusaha untuk mencapai kebangkitan Islam, serta berusaha mewujudkan kehidupan yang Islam. Dalam catatan hariannya disebutkan bahwa kesadaran untuk itu telah ada sejak masa mudanya. Hasan Al-Banna dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906 Masehi di desa Mahmudiyah, kawasan Buhairah, Mesir. Ayahnya Syekh As-Sa'ati adalah seorang ulama hadis dan pengarang buku dalam bidang hadis yang berjudul Al-Fath Ar-Rabbani fil Tartib Musnad Al-Imam Ahmad. Dia memperoleh pendidikan dasar di sekolah Ar-Rasyad Ad-Diniyah pada usia 12 tahun. Hasan Al-Banna telah menghafal Al-Quran. Ya, cukup sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Jika ada yang mau dipertanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.